Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Firmansyah. Untuk mengenai tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam, saya akan menjelaskan bab 10, yaitu mengenai politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Untuk kompetensi dasar bab 10, kita diharapkan mendapatkan 3 hal, yaitu 1. Memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam. 2. Mampu menerapkannya dalam penyelesaian masalah sehari-hari. 3. Mengambil keputusan secara tepat serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Peta konsep bab 10 ada 4 poin yang harus kita ketahui, yaitu politik dalam perspektif Islam, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara, institusi khalifah dalam tradisi politik Islam, dan cinta tanah air menurut Islam. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari poin-poin di atas. Pertama, politik dalam perspektif Islam. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat. Di dalamnya terkandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan dengan politik. Politik Islam dikenal juga dengan istilah siyasah syariah. Definisi siyasah syariah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dengan prinsip-prinsip umum syariat. Kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nas Al-Quran dan hadis dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid. Yang kedua, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan negara untuk melaksanakan kerjasama sosial dengan menjadikan agama wahyu sebagai pedoman. Ada 2 hal yang harus kita ketahui. Pertama, tipologi relasi agama, yang di dalamnya ada pemikiran politik Islam modern. Dan terdapat 3 tipologi relasi agama dan negara, yaitu bentuk pemerintahan teodemokratis, sekuler, dan moderat. Dan yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan NKRI. NKRI dalam sudut pandang agama adalah syah, karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat Indonesia sebagaimana proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ada 4 pilar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam. Selanjutnya yang ketiga, institusi khalifah dalam tradisi politik Islam. Kata khalifah ini merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Berdasarkan fakta historis, tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan bermusyawarah dan mufakat. Namun prosedurnya selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman yang mengiringinya. Yang terakhir atau yang keempat adalah cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia, karena di tanah air itulah manusia dilahirkan dan dibesarkan, dididik dan disayang. Kecintaan tanah air akan menimbulkan sikap patriot yang berarti sikap gagah, berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perwujudan sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, meningkatkan kemampuan diri secara optimal, memelihara persaudaraan dan persatuan, dan semangat cinta tanah air
Hal ini dapat mulai diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan melalui keteladanan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pandangan Islam, politik, dan cita tanah air adalah ada hal yang harus dipahami umat Islam agar hidupnya lebih berkah.